Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan malam hari ini saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua di penghujung bulan Zulqa'dah ini masih diberikan oleh Subhanahu wa taala kesempatan dan kita akan masuk bulan baru, tentunya bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah atau Miladiah. Di bulan Zulhijjah ini seluruh amalan akan dilipat gandakan, balasannya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berjuang mempertahankan negara dari serbuan musuh atau penjajah. Ada keutamaan yang sangat ditekankan, yaitu di tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah untuk melakukan puasa sunnah. Adapun jika tidak mampu, kita bisa mengambil Senin atau Kamis. Ada tidak mampu juga, maka ambillah 2 hari terakhir, yaitu di tanggal 8 dan 9. Hari 8 adalah puasa sunnah tarawiyah dan hari ke-9 adalah puasa sunnah Arafah, yang puasa sunnah Arafah itu pahalanya bisa menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah kita lewati. Maksudnya terjaga dari perbuatan maksiat untuk tidak melakukan dosa-dosa besar jika puasanya itu benar. Teman-teman sekalian, izin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu di bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, bagian terakhir, atau masuki ruang prioritas, bagian yang kedua. Kali ini yaitu ada ulumul Quran, atau terkait menu kedua yang dapat dijadikan oleh para penuntut ilmu, ialah materi ulumul Quran. Ragam ilmu terkait ilmu Al-Quran ini sangat penting dipelajari dan melahirkan pemahaman yang baik atas segala hal yang terkait dengan Al-Quran. Di antara karya penting ulama terkait materi ini ialah kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Masih banyak kitab-kitab yang lainnya yang bisa kita dapatkan, namun tidak saya sebutkan di sini. Di antara yang pertama tadi, yang kedua juga ada kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Zarkashi. Di antara ragam penting ilmu Al-Quran ialah usul at-tafsir. At-tafsir, pokok-pokok tafsir. Ilmu ini amat penting dalam memaknai Al-Quran, menafsirkan kandungan setiap ayatnya. Bahkan setiap huruf dan harokatnya memiliki makna. Di antara karya ulama terkait materi ini ialah kitab Risalah fi Usul At-Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah, kitab Buhut fi Usul At-Tafsir karya Muhammad As-Sibghah, juga kitab Qawaid At-Tafsir Jam'an wa Dirasatan karya Khalid bin Utsman As-Sabat. Kitab-kitab tafsir juga penting dipelajari untuk mendalami pemahaman para ulama siqah terkait makna Al-Quran. Di antara karya ulama yang dapat menjadi pokok rujukan ialah kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir yang terkenal. Bahasanya mudah untuk dimengerti dan dicerna. Kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi. Kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Kitab tafsir Al-Maraghi karya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Kitab tafsir Al-Kariman Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan selainnya. Ada juga kitab tafsir Jalaluddin Asyuyuti. Ada juga kitab tafsir yang bisa kita jadikan rujukan fi Zilalul Quran karya Syekh Syed Qutb. Itulah bagian yang kedua, bekal bagi penuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menekankan agar kita memiliki prioritas yang diutamakan dalam menuntut ilmu. Ilmu Al-Quran dan ulumul Quran sangat penting. Adapun bagian yang ketiga, yaitu ulumus sunnah atau ulum as-sunnah. Menu penting ketiga bagi para penuntut ilmu pengetahuan ialah materi ulumus sunnah atau ulum as-sunnah. Ragam ilmu terkait sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini penting dikaji demi melahirkan pemahaman paripurna atas segala hadis dan sunnah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi ini umumnya terbagi pada dua bagian utama berikut. Ad-dawawin, yang berbagai kumpulan hadis, yaitu berbagai kumpulan hadis yang dapat dihafal dan dipelajari. Dan ilmu al-mustalah, yaitu ilmu terkait kualitas hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara karya ulama dalam hal ad-dawawin ialah Al-Alba'in dan Riyadus Shalihin. Keduanya karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang dikenal sebagai Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam karya Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian tingkat yang lebih tinggi dan lengkap misal At-Kutubus As-Sittah mencakup Sahih Al-Bukhari,
Sahih Muslim, kitab Jami' At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, juga kitab Al-Muwatta' Imam Malik radhiyallahu anhu, Musnad Imam Ahmad rahimahullah, Sunan Al-Baihaqi dan Musannaf Abdul Razzaq. Sedangkan karya ulama terkait ilmu al-mustalah di antaranya kitab Taysir Mustalah al-Hadis karya Imam At-Tahan, kitab Nukhbatul Fikri dan syarahnya Nazadun Nazri karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Qawaid At-Tahdis karya Al-Qasim, kitab Mabahis fi Ulumul Al-Hadis karya Syekh Ma'ana Al-Qattan dan selainnya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bagian kedua dan ketiga bekal penuntut ilmu, bagian ruang prioritas ya, utama. Kita akan masuk ke bagian yang keempat dan kelima tentunya, bagian akhir. Mudah-mudahan dengan itu semua ada masih bagian keempat, kelima dan keenam insyaallah akan disampaikan pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bagian daripada umat beliau, umat Rasulullah SAW yang sungguh-sungguh dalam mempelajari tahapan-tahapan tingkat ilmu pengetahuan. Jika ada keliru dalam pembacaan, saya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu berasal dari Allah Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.